hadapannya, penuhiku bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun, mari kita membangun, bersatu hati bersama, ikut mempersembahkan hidupku padanya. Kau datang ke dalam dunia, tunjukkan kasih Bapa Syurgawi. Tiada yang tahu Dialah Bapa, Engkau yang berseru, kami anak-Mu.
hancur dan kecewa, terasa sakit, hilang harapan. Ku rasa malu dan berpaling, dan ku berseru memanggil Engkau. Dengan tanganmu yang telah terluka, Kau mengangkat rasa sakitku di kayu salib. Haleluya. Puji Tuhan, saya menjemput semua jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan, kita berikan tepukan yang kuat bagi Tuhan, bagi Allah kita. Haleluya. Diberkatilah yang datang ke dalam rumah Tuhan. Amin. Katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Haleluya. Sekali lagi kita bersorak bagi Tuhan Allah kita, karena Dialah Raja di atas segala raja. Amin.
kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita terus memuji Dia. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan dengan semuanya. Karena kita adalah umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan
Terima kasih
Shalom. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Kita tetap bersemangat untuk Tuhan. Amin. Mari saudaraku kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari saya senang sekali untuk mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur pada hari ini Tuhan kami bisa datang memuji dan menyembah Engkau. Kami juga mau menyerahkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa menerima benih firman-Mu yang berkuasa ini Tuhan. Dan campur tangan dalam pendengaran kami pada hari ini Tuhan, supaya kami mengerti apa yang disampaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar ke dalam tangan-Mu Bapak. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, saudaraku. Mari kita langsung saja bicara tentang firman Tuhan. Amin. Hari ini kita berbicara tentang kehidupan yang baik, datang dengan menabur benih yang baik. Amin. Sudah pasti kalau kita menabur apa yang baik, kita akan menuai apa yang baik. Jika kita menabur benih yang jahat, maka kita akan menuai hasil yang jahat. Nah, saudaraku, hari ini saya akan bawa saudara di dalam sebuah keluarga yang ada di dalam kisah 1 Samuel pasal yang ke-25, di mana keluarga ini adalah keluarga yang sangat kaya. Suaminya bernama Nabal dan istrinya bernama Abigail. Dan kita tahu bahwa dalam ayat ini, Nabal ini seorang yang jahat kelakuannya dan sentiasa kasar orangnya. Dan sebaliknya istrinya adalah seorang yang cantik dan bijaksana. Dan kita lihat perkataan-perkataan mereka yang mereka ucapkan kepada Daud itu menentukan hasil yang mereka tuai. Dan kita tahu bahwa dalam cerita ini kita akan melihat bagaimana mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat sehingga bisa membawa provokasi dan menimbulkan satu kemarahan yang besar dan sehingga tindakan Daud ingin membunuh keluarga ini. Kita lihat saudaraku dalam 1 Samuel 25 ayat 2 hingga 9. Saya akan bacakan dahulu. Bunyi firman Tuhan. Ketika itu ada seorang laki-laki di Meon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya dan ia seorang keturunan Caleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-domba, maka Daud menyuruh 10 orang kepada orang-orang itu kepada Daud, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatan atas namaku dan sampaikanlah salam kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah keluargamu, selamatkah segala yang ada padamu. Ayat ke-7, baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka berada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu, sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Saudara siman dalam Tuhan, kalau kita baca daripada ayat 1, ayat 2 hingga ayat yang ke-8 ini, kita lihat di sini kisah seorang yang sangat kaya, yang bernama Nabal. Dan kita tahu bahwa dia mempunyai ribuan ternak dan sangat kaya. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Nabal ini sangat kasar dan jahat kelakuannya. Tetapi di sebaliknya, istrinya itu seorang yang cantik dan bijaksana. Dan ketika Daud berada di Gunung Karmel, di Karmel pada waktu itu di kawasan tempat di mana orang-orang daripada hamba-hamba daripada Nabal itu mengembalakan kambing domba, saudaraku. Di situ Daud tahu bahwa hari itu adalah hari perayaan bagi mereka dan mereka sedang sedang menggunting bulu domba dan Daud menyuruh 10 orang untuk pergi meminta belas kasihan untuk mendapatkan makanan daripada Nabal. Dan saudara, apa yang berlaku saudaraku ketika itu Daud itu benar-benar
ketika dia datang, dia mengutus, dia menanyakan kabar Nabal, menanyakan kabar keluarga Nabal dan keadaan keluarga yang ada di situ. Maka saudaraku dengan kerendahan hati, dia minta belas kasihan kepada Nabal. Dan Daud itu sangat-sangat rendah hati saudaraku. Namun kita lihat respon dan Nabal, apa yang Nabal katakan, apa yang Nabal taburkan, kata-kata dikembalikannya kepada Daud, kata-kata yang jahat. Dan kita tahu bahwa ketika kita menabur kejahatan, kita akan menuai apa? Kecelakaan, saudaraku. Kita akan binasa. Karena kata-kata itu akan membawa provokasi dan mengakibatkan kerugian, kematian, kecelakaan di dalam kehidupan kita. Ini yang dilakukan oleh Nabal. Hatinya jahat, saudaraku. Sehingga kita dapat melihat dia membawa satu provokasi. Dia memancing emosi Daud dengan kata-kata yang jahat. Dia memberitahukan Daud, siapakah dia? Saya tidak kenal. Padahal saudaraku, Daud ini sangat terkenal dan orang Israel tahu bahwa Daud ini telah membunuh Goliat. Orang Israel tahu bahwa dia ini adalah anak Isai. Dan orang Israel juga tahu bahwa dia dikejar oleh Saul untuk dibunuh. Dan Nabal katakan, siapa dia? Saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Kita lihat saudaraku yang iman dalam Tuhan. Apa kata-kata jahat yang membuat Daud itu marah kepada Nabal? Kita lihat di ayat 9. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka, kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu. Katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan haiwan, bantaian dan kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikan kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandangkanlah pedangmu. Lalu mereka masing-masing menyandang pedang. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 yang tinggal menjaga barang-barang. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, Nabal menjawab dengan cara yang sangat kasar. Jahat sekali. Padahal Daud datang dengan kerendahan hati. Daud datang dengan mengucapkan berkat dan selamat kepada keluarga Nabal. Terutamanya kepada Nabal, saudaraku. Dan dia memberitahu keturunannya, saya ini Daud anak Isai, meminta sedikit makanan karena ini adalah perayaan. Dan Daud juga memberitahu bahwa selama pengembala-pengembala domba Nabal berada di Karmel, Daudlah dan orang askar-askarnya lah, pengikut-pengikutnya lah yang menjadi benteng untuk menjaga, memelihara domba dan juga orang-orangnya. Dan tak ada satupun yang hilang daripada pengembalaan mereka. Saudaraku iman dalam Tuhan. Tapi Nabal itu sangat menghina Daud, saudaraku. Dia katakan, siapakah Daud ini anak Isai ini? Mengapakah saya harus memberikan apa yang dia minta? Kita tahu bahwa Nabal ini sengaja, saudaraku, tidak mengenal Daud. Kita tahu bahwa Daud itu sangat terkenal. Namun sengaja dia mengolok-olok, sengaja dia memancing emosi Daud. Akhirnya, apa yang berlaku saudaraku dengan perkataan yang jahat ini, Daud terprovokasi dengan kata-kata jahat. Itu sebabnya dia katakan, mari 400 orang, sendengkanlah pedangmu, mari sarungkan pedangmu, kita pergi untuk menghabiskan Nabal, bunuh Damal dan seisi keluarganya dan apa yang ada di rumahnya. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, dengar, apabila kita belajar memberkati orang lain akan memberkati kita. Satu hal yang harus kita ketahui, apa yang kita tabur daripada perkataan dan tindakan kita, terhadap orang lain, kita juga akan menuai hasilnya. Jika kita menabur kata-kata yang jahat, kata-kata yang menyakitkan, maka kita juga akan menuai apa yang menyakitkan kita, saudaraku. Di dalam gereja, berapa banyak kata-kata yang jahat yang kita lontarkan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang orang yang lebih tua dari kita.
Berapa banyak kita lontarkan kata-kata yang jahat kepada pemimpin kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, saudaraku. Ini akan membuat kesakitan hati itu, membuat provokasi, sehingga satu ketika sudah pasti kita akan menuai kejahatan, buah yang jahat daripada benih yang jahat yang kita taburkan melalui perkataan dan tindakan kita. Ini yang terjadi kepada Nabal. Daud marah. Dia katakan, mari 400 pasukannya kita pergi untuk menghabiskan Nabal dan keluarganya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jika ada hal terjadi dalam hal ini, saudaraku, kita sebagai orang yang percaya, jika hal ini berlaku dalam kehidupan saudara, apa respon saudara? Mari saudaraku kita meresponi satu perkara itu dengan cepat. Jika kita tahu ada hal yang jahat, kita harus datang, kita harus selesaikan dengan cepat. Supaya kemarahan itu, supaya buah yang jahat itu tidak bertumbuh dan berbuah, dan sehingga kita menuai hasil yang jahat. Kita harus tahu bagaimana meresponi sesuatu perkara dengan cepat. Ini yang terjadi kepada istri Nabal, yaitu Abigail. Ketika hamba daripada Nabal ini, dia memberitahukan istri Nabal, yaitu Abigail. Dia katakan bahwa Daud dan orang-orang yang berencana untuk membunuh Nabal dan seisi rumah, orang-orang yang ada di rumah Nabal. Lalu dia pergi memberitahukan, akhirnya karena kebijaksanaan, kerendahan hati yang dimiliki oleh istri daripada Nabal ini, dia langsung cepat untuk menyelesaikan masalah ini. Dia cepat pergi menyiapkan barang-barang untuk pergi datang, untuk bertemu dengan Daud, untuk meminta maaf, untuk memberitahukan kebenaran yang ada, saudaraku. Kita lihat di dalam ayat yang ke-14, bagaimana Abigail meresponi perkara ini dengan cepat sekali, saudaraku. Ini sangat penting. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujaknya, katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberkati, memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia maki-maki mereka. Bayangkan, saudaraku, perkataan maki-maki mereka. Itu sangat-sangat jahat. Padahal orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengembalakan domba-domba dekat mereka. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada sisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Haleluya. Kita perlu meresponi dengan cepat. Bukan saja istri Nabal, tetapi hamba Nabal ini yang berada di pengembalaan di Padang Karmel, saudaraku. Pada waktu itu dia mendengar apa yang Daud sedang rancangkan. Lalu dia dengan cepat dia pergi berlari dan memberitahukan hal ini kepada istri Nabal. Tanpa pengetahuan Nabal. Kita tahu bahwa, saudaraku, kita lihat di sini bahwa hamba Nabal ini tidak duduk diam ketika dia melihat tuannya melakukan hal yang jahat. Dia cepat pergi berlari memberitahukan istrinya supaya Abigail melakukan sesuatu supaya mereka tidak ditimpa malapetaka ini, kecelakaan ini. Saudaraku yang dalam Tuhan yang saya kasihi, jika saudara berada dalam posisi hamba Nabal, dan saudara tahu bahwa ada kejahatan yang sedang dilakukan untuk menghancurkan rumah Tuhan, untuk menghancurkan sebuah keluarga yang cinta Tuhan, apa saudara lakukan? Adakah saudara memiliki tindakan seperti hamba Nabal ini, tahu kebenaran dan memberitahukan kepada istri Nabal yaitu Abigail, atau kita hanya duduk diam dan melihat kecelakaan itu terjadi dalam kehidupan kita ataupun kehidupan orang lain ketika itu? Saudara iman dalam Tuhan, ketika kita berada di dalam sebuah gereja dan kita berada dalam situasi ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya duduk diam? Karena kita tahu bahwa jika kita duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, gereja akan mengalami penderitaan. Saudara juga akan terlibat di dalamnya. Ingat bahwa jika gereja diberkati, kita juga akan diberkati.
Jika gereja kita lemah, maka kita juga akan lemah. Makanya itu sebabnya hamba daripada Nabal ini tahu ketika Raja Daud datang menghabiskan Nabal dan orang-orang yang sisi rumahnya. Bukan saja Nabal dan orang-orang yang ada di rumahnya, segala hamba-hambanya mati dan menderita. Tetapi pengembala-pengembala yang berada di Padang Karmel juga akan ikut menderita bersama. Itu sebabnya dia cepat untuk pergi meresponi apa yang sedang terjadi, saudaraku. Itu sebabnya ayat 17 mengatakan, oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuan kita dan kepada sisi rumahnya, dan ia seorang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Saudaraku, ini sangat penting, respon dengan cepat. Bukan itu saja, saudaraku, Abigail juga meresponi dengan begitu bijaksana sekali. Kita lihat apa respon ketika Abigail mendengar perkataan daripada hamba Nabal ini dan tentang kejahatan yang dilakukan oleh Nabal, dan di mana kecelakaan itu sedang datang ke tempat mereka, di mana Daud bersama 400 pasukannya untuk datang membunuh mereka semua. Kita lihat apa respon daripada Abigail. Dia tahu bahwa dia harus bertindak dengan cepat untuk keselamatan keluarganya, dan dia dia meresponi ini, dia bertindak tanpa pengetahuan suaminya. Karena kita tahu bahwa suaminya itu sangat kasar dan kelakuannya jahat. Kita lihat dalam ayat ke-14. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue arah. Dimuatkannya lah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal, suaminya, tidak diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arah, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Ayat ke-21, Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada satu pun yang hilang dari segala kepunyaan. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Bahkan lebih daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari mereka yang ada padanya. Amin. Jadi saudaraku, ada masanya kita harus mengambil keputusan dengan cepat. Tidak menunggu masalah datang, baru kita ambil keputusan. Kita perlu bergerak dengan cepat. Jadi kita lihat saudaraku, Abigail, apa yang dia lakukan. Dia cepat-cepat mengambil roti, 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, sukat gandum, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kismis, dan 200 kue arah. Dimuatnya lah di keledai untuk membawa perdamaian. Minta belas kasihan daripada Daud. Dia mendahului kecelakaan itu datang kepada keluarganya. Mas saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita harus belajar daripada istri Nabal ini. Dia penuh dengan kerendahan hati. Dia datang dengan merendahkan hati, bukan mencari masalah. Dia tahu bahwa kesalahannya suaminya itu sangat-sangat memberikan kemarahan kepada Daud. Itu sebabnya saudaraku, dia datang dengan kerendahan hati. Dia datang dengan merendahkan diri di hadapan Daud. Dia sanggup turun dari keledainya dan sujud menyembah. Mukanya sampai ke tanah. Kita lihat di dalam ayat ke-23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah dia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di hadapan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengutiki Tuanku.
Ampunilah kiranya kecerobohan hamba-Mu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuhan keturunan yang lebih teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Amin. Jadi kalau kita lihat sini saudaraku, Abigail dia memahami dan dia mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya itu adalah kelakuan yang dursila. Dan dia memberitahukan kepada Daud, kalau boleh jangan berhutang darah, dan biarlah Tuhan yang bertindak atas hidup Nabal. Karena Nabal ini adalah orang dursila. Itu sebabnya saudaraku, Abigail juga ketika berjumpa dengan Daud, dia mengeluarkan kata-kata berkat terhadap Daud. Dia tahu bahwa Tuhan pasti akan mengukuhkan, membangunkan keturunan yang teguh terhadap Daud. Karena dia sudah mengerti dan dia sudah tahu bahwa Daud ini adalah raja yang diurapi oleh Tuhan akan menggantikan Saul. Dan dia juga tahu bahwa keturunan Daud lah yang akan menduduki kedudukan sebagai raja dari satu keturunan kepada satu keturunan. Dan dia mengingatkan Daud tentang hal ini. Dari mana wanita ini tahu? Sebab dia mengerti akan kebenaran ini. Makanya dia memberitahukan kepada Daud tentang hal ini. Dan saudaraku yang siman dalam Tuhan, kalau kita lihat, dia tahu bahwa setiap apa yang Daud lakukan, dia mengingatkan Daud. Dia paham, dia tahu bahwa apa yang Daud lakukan ketika dia membunuh Nabal dan seisi keluarganya, saudaraku. Dia tahu bahwa peperangan ini adalah peperangan Tuhan. Tetapi saudaraku, Abigail memberitahu, janganlah engkau berhutang darah. Izinkanlah Tuhan yang akan menghukum Nabal. Maka saudaraku yang siman dalam Tuhan, Abigail memberitahu jangan membalas dendam dan memiliki hutang darah, karena sebentar lagi Daud akan menjadi raja. Dengan ucapan Abigail ini, ia membawa sentuhan, menyentuh hati Daud, saudaraku. Ayat yang ke-29, katakan begini. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allah, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbannya dari dalam selang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan dan difirmankannya kepadamu dan memujuk engkau menjadi raja atas Israel. Amin. Saudaraku, kita lihat ucapan-ucapan Abigail penuh dengan pengetahuan tentang Daud, tentang pemerintahan, tentang isi hati Tuhan kepada Daud. Dia mengerti, maka dia berani mengeluarkan kata-kata ini, mendorong Daud supaya tidak melakukan hal ini. Dengan kerendahan hati dia datang kepada Daud. Saudara siman dalam Tuhan, Abigail, dia mengeluarkan kata-kata ataupun berbicara yang baik, sehingga setelah peristiwa ini dia menuai hasil yang baik. Kita lihat saudaraku, apabila kita berbicara yang baik, kita akan menuai warisan hasil yang baik. Di dalam ayat ke-31, lalu berkata Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima daripada perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Amin, saudaraku. Makanya saudaraku yang siman dalam Tuhan, apabila kita berbicara hal yang baik, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang keadaan konflik, saudaraku, kita akan menerima pujian dan terima kasih dari orang lain. Kenapa, saudaraku? Karena kita tahu menaburkan perkataan yang baik. Saudaraku siman dalam Tuhan, kita lihat di sini, Abigail menerima pujian dari Daud. Daud sendiri mengakui kebijaksanaan Abigail. Daud sendiri mengakui kebijaksanaan Abigail dan Daud katakan bahwa engkau telah membuat saya menghindar daripada melakukan hutang darah ataupun penumpahan darah. Setelah Daud mendengar apa yang dikatakan Abigail, Daud memulai memuji Tuhan.
Amin. Dia sadar bahwa apa yang dikatakan Abigail ini membuat dia bisa kembali memuji Tuhan. Daud tahu apa yang dikatakan Abigail kepadanya ini bukan saja perkataan yang baik, tetapi juga perkataan Tuhan yang datang melalui Abigail kepada Daud, saudaraku. Makanya saudaraku, itu sebab Daud katakan kepada Abigail, pulanglah ke rumahmu dengan selamat. Amin, saudaraku. Jadi ini sangat penting ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita jangan cepat-cepat mengeluarkan perkataan yang jahat terhadap orang lain. Kita belajar merendahkan diri. Kita selesaikan masalah ini dengan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Supaya orang itu bisa diberkati oleh Tuhan. Orang itu tahu bahwa apa yang kita bicarakan ini adalah bicara tentang perkataan Tuhan. Itu sebabnya Abigail, dia tahu untuk berbicara perkataan Tuhan sehingga Daud mengucap syukur dan tidak melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Ya saudaraku yang siman dalam Tuhan, orang lain akan tertarik dengan kebaikan kita. Ketika kita berbicara apa yang baik. Saudara, kita terus baca saudaraku, ini ayat ini panjang sekali, tapi ini sangat penting untuk kita mengerti seluruh cerita tentang keluarga Nabal ini. Ayat yang ke-36, sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali, sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu setelah sepatah pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu diceritakanlah kepadanya oleh istri segala perkara itu, lalu terhentilah jantungnya dan dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Kalau kita lihat saudaraku, Tuhan sendiri yang memukul Nabal. Sehingga Daud, saudaraku, terhindar dari terhutang darah. Ayat ke-39. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah mengembalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Para hamba Daud datang kepada Abigail ke Karmel dan berkata kepadanya, demikian Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istri. Lalu bangkitlah perempuan itu sendiri, bersujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba Tuanku. Amin. Jadi setelah suami Abigail mati, saudaraku, Daud tertarik dengan Abigail. Bukan tertarik karena kecantikan daripada luaran, tetapi kecantikan dari dalam. Apa kecantikan dari dalam Abigail? Kalau kita baca ayat yang tadi, saudaraku, kita tahu bahwa Abigail ini bukan saja seorang yang sangat cantik, tetapi dia adalah memiliki kecantikan dalamannya. Dia seorang yang pintar, dia seorang yang memiliki hikmat. Dia tak mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit, saudaraku. Ini dia, Abigail ini juga seorang wanita yang memahami tentang firman Tuhan. Itu sebabnya ucapan-ucapannya itu adalah ucapan-ucapan perkataan Tuhan yang diucapkan kepada Daud. Dan kita tahu bahwa Abigail juga mengerti bahwa dari keturunan Daud lah. Dan dari Daud lah raja-raja ini akan memerintah bangsa Israel. Kedudukan Daud akan memiliki kedudukan yang teguh dalam pemerintahan dalam bangsa ini. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, sangat penting untuk kita benar-benar bisa menabur hal yang baik dan menuai hasil yang baik. Tidak sekadar pengetahuan umum yang kita harus pelajari, tetapi kita perlu mengerti akan isi firman Tuhan. Kita harus tahu, kita harus bijaksana, saudaraku, supaya perkataan-perkataan yang kita keluarkan itu penuh dengan perkataan Tuhan, penuh dengan kuasa. Supaya, saudaraku, apa yang kita tabur itu akan mendatangkan hasil yang luar biasa. Karena kita menabur itu perkataan Tuhan. Itulah ketika Nabal meninggal, karena Tuhan membunuh Nabal pada waktu itu. Daud tertarik kepada Abigail, bukan karena kecantikannya, tetapi karena kecantikan dalamannya. Karena dia tahu bahwa Abigail ini seorang yang bijaksana. Dia tahu bahwa jika Abigail menjadi istrinya, maka dia akan membantu pemerintahan Daud, saudaraku. Dia bisa memberikan masukan-masukan kebijaksanaan,
kepada Daud supaya Daud juga bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat. Karena dia adalah wanita yang mengerti firman Tuhan. Amin. Sama dengan hidup kita, jika kita mengerti firman Tuhan, maka apa yang kita ucapkan keluar adalah perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan inilah menjadi benih yang berkuasa dalam hidup seseorang itu, sehingga kita bisa menuai hasil yang baik. Amin, saudaraku, tetap bersemangat untuk Tuhan. Mari kita belajar menabur perkataan dan tindakan kita yang baik kepada orang lain, sehingga mereka diberkati dan kita menuai hasilnya. Amin, saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa buat setiap kami yang hadir, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, bahwa kebenaran firman-Mu ini memberikan kami kesadaran bahwa betapa pentingnya kami harus menuai hasil yang baik lewat menabur, Tuhan, benih firman-Mu dalam kehidupan orang lain. Tuhan, kami tahu, Tuhan, bahwa ketika kami belajar merendahkan hati, ketika kami tahu bagaimana mengambil keputusan yang cepat dan tepat ketika kami menghadapi masalah, Tuhan, itu akan menghalangi penderitaan, kecelakaan datang dalam kehidupan kami, Tuhan. Sama seperti wanita ini, Abigail ini, Tuhan. Dia tahu bagaimana melindungi seisi keluarganya, Tuhan. Tapi kami tahu, Tuhan, bahwa jika kami jahat, mengeluarkan kata-kata yang jahat, Tuhan, mengutuk kata-kata yang tidak bertanggung jawab, Tuhan, ia boleh membawa kecelakaan, Tuhan, terhadap kehidupan kami, sama seperti Nabal, di mana, Tuhan, dia mati karena perkataan-perkataan mulutnya yang jahat dan menghina, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, bahwa setiap kami, Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya kami tahu bagaimana menjaga mulut kami, dan tahu menjaga hati kami, Tuhan, perbuatan kami, supaya setiap perkataan kami ini adalah perkataan yang memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Mari Tuhan, Engkau terus memberkati kami, memberkati firman Tuhan yang kami dengar, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, susah hati, Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya Engkau berikan penghiburan. Ajar kami terus mencintai Tuhan, ajar kami terus mengasihi Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya kami tidak kehilangan kasih kami yang mula-mula kepada Tuhan. Kami tetap mencintai Tuhan dan melakukan hal yang terbaik buat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dalam kehidupan kami pada hari ini, dalam nama Bapa dan Roh Kudus, kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih semua umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa pada minggu depan. Amin. Firman. Dengan kuasa-Mu